Halo, assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya. Ini kemarin kita sudah membahas mengenai individu dengan makhluk sosial ya. Kita sudah mengerti, memahami apa perbedaan individu dengan makhluk sosial. Lah, mungkin materi kali ini tidak jauh beda dengan kalian kemarin pas waktu mempelajari tentang IPS di SMP. Kalau di SMP itu kan kita kan mempelajarinya kan hal yang ini umum. Jadi ada sosiologi, ada geografi, ada ekonomi, ada PKN-nya mungkin ya, ada antropologinya, itu kan campur. Ini namanya kan IPS terpadu. Lah kalau yang di SMA ini nanti kalian pelajarinya hal yang istilahnya hal-hal yang khusus ya. Ya. Ini khususonnya itu khususon yang sosiologi. Jadi apa sih itu sosiologi itu? Mungkin di buku-buku sudah banyak menjelaskan apa artinya sosiologi, apa namanya definisi tentang sosiologi, maknanya sosiologi. Nah, kita bahas-bahas bareng-bareng ya. Nah, sosiologi itu mungkin belum muncul ya. Sebelum mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa sosiologi itu awal mulanya kalau kita belum lahir ya. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah mengenal atau sudah mengemukakan bahwa sosiologi itu lahir pada zaman khilafah. Jadi lahir pada zaman kejayaan Islam. Siapa penemunya? Yaitu Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini dia ngomong bahwa masyarakat itu loh bisa dilihat, bisa diamati di dalam kejayaan Islam dulu itu, masyarakat Islam dulu itu, bahwa yang namanya orang itu harus atau memerlukan bantuan dari orang lain, ya kan? Dia harus ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga-tetangganya, atau mungkin dengan teman-temannya. Nah, cara berinteraksi itulah Ibnu Khaldun ngomong bahwa masyarakat itu butuh yang namanya suatu interaksi. Nah, Ibnu Khaldun ini kan dulu sebelum kita lahir ya, kita sudah nenek moyang kita juga belum lahir, tapi Ibnu Khaldun sudah ngomong bahwa sosiologi itu sudah muncul, tetapi namanya bukan sosiologi, namanya itu ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan. Tuh, ini Ibnu Khaldun. Nah, baru kemudian muncul tokoh-tokoh Eropa. Ilmu sosiologi itu digembor-gemborkan, ya kan? Ya, itu dibawa pertama itu oleh yang namanya Auguste Comte. Ini kita berbicara sejarah dulu ya. Kita berbicara atau kita cerita nabi-nabi gitu ya. Ya, Auguste Comte ini ada, ya kan? Berarti setelahnya Ibnu Khaldun. Jadi baru dia ngomong bahwa, tapi bukan ngomong ilmu kemasyarakatan. Auguste Comte ini dia menjelaskan bahwa sosiologi itu muncul karena adanya tahapan-tahapan pemikiran manusia. Tahapan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahapan teologis. Kalau yang Ibnu Khaldun dia ngomong hanya ilmu masyarakat, orang manusia masyarakat itu butuh interaksi, butuh ngomong-ngomong, butuh komunikasi. Kalau Auguste Comte dia sudah merencanakan bahwa masyarakat itu diamati menjadi 3 pemikiran. Ini mungkin dari 3 zamannya ya mungkin ya.
pas waktu Aguskom hidup, itu yang pertama zaman teologis atau tahapan pemikiran masyarakat yang teologis. Teologis ini di mana masyarakat masih mengenal hal-hal yang tidak nyata, fiktif, mistis. Jadi dia masih menyembah hal-hal yang istilahnya di luar nalar manusia. Itu namanya tahapan teologis. Dan mungkin bisa digambarkan. Yang kedua, tahapan metafisik. Nah, ini masyarakat mulai berkembang pemikirannya. Jadi kalau dulu pas waktu zaman kegelapan di gereja itu masyarakat masih mempercayai apa yang diomongkan oleh gereja, itu masih tahapan teologis, soalnya kan di luar nalarnya manusia, ya kan. Kemudian munculnya beberapa tokoh-tokoh sains itu pas waktu zaman Renaissance atau zaman pencerahan, itu masyarakat sudah mulai belajar hal-hal yang ilmiah, tapi dia sisi lainnya masih mempercayai hal-hal yang fiktif gitu. Mungkin contohnya bisa digambarkan. Nah, jadi ini masyarakat masih mempercayai hal yang fiktif, tapi dia mulai belajar hal-hal yang ilmiah. Bisa ya digambarkan ya. Tahapan yang ketiga, zaman mulai berubah. Nah, Agustom ini melihat manusia atau masyarakat ini sudah 100%, ya enggak 100%, namun ya 99%, dia ini sudah memikirkan, sudah tidak percaya hal yang mistis lagi. Dia hanya percaya pada hal yang ilmiah, hal yang tampak oleh matanya saja. Jadi ini namanya tahapan pengetahuan. Tapi kalau di dalam Aguskom dia ngomongnya positivis. Teorinya loh ya. Positivis. Di bukunya ada. Namanya The Rule of the Principle Positivist. Tuh, jadi ini tahapan di mana masyarakat sudah tidak mempercayai hal yang fiktif lagi, tidak percaya pada hal-hal yang mistis lagi. Gitu. Nah, ini mungkin sejarahnya sosiologi. Ini Aguskom makanya, tapi bukan langsung dinamai sosiologi, enggak. Nah, ini hanya pemikiran manusianya saja. Tapi dia sudah diputuskan bahwa Aguskom ini adalah bapak sosiologi dunia. Nah, terus siapa Bu yang ngomong ini termasuk ilmu sosiologi? Tahapan pemikiran manusia ini hanya tahapan-tahapan berpikir manusia. Tetapi yang muasal nama sosiologi itu dikemukakan oleh muridnya Aguskom. Namanya Herbert Spencer. Ya. Herbert Spencer ini dia mengemukakan bahwa tahapan-tahapan pemikiran manusia yang dikemukakan oleh gurunya ini loh, ini namanya sosiologi. Dari kata apa? Dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Di buku-buku ada kan? Sosius itu artinya kawan, teman, ya kan? Kalau logos ini artinya berbicara, yaitu bisa dikatakan berbicara mengenai kawan, teman. Berarti kan itu kan berinteraksi, ya kan? Nah, nyambung ya. Nah, sama aja. Ini kan juga termasuk ilmu kemasyarakatan. Hanya saja namanya sudah menjadi sosiologi. Begitu, mungkin ada pertanyaan tentang sejarah lahirnya sosiologi ya. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa didiskusikan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.